wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya Imam Saputra. Saya Aditya Bima Purnawan. Saya Helimatus Takdia. Dan Uyung Andayani yang sekarang lagi cuti melahirkan. Dan 2 teman kami, yaitu Rahmat Singgih Widodo dan Fenty Novitasari yang sekarang sedang tidak bersama kami. Karena kami terkendala oleh jarak rumah. Oke, kami di sini akan memaparkan materi mengenai dongeng dan cerpen. Baik, mari kita saksikan. Kejujuran itu memanglah susah dilakukan, akan tetapi di balik kejujuran terdapat kebahagiaan yang indah sekali. Saya Aditya Bima Purnawan dari kelompok 5 akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Kejujuran, yang dikisahkan oleh seorang anak SD yang melaksanakan ujian nasional yang bernama Sila. Siswa yang mencapai peringkat awal adalah ucap kepala sekolah. Seluruh siswa begitu tegang menunggu kelanjutan perkataan dari kepala sekolah. Ananda Silva Ardila. Diiringi senang serta haru atas kerja keras Sila belajar sepanjang hari ini. Setelah itu, seluruh sahabat memberikan selamat kepada Sila. Kemudian kepala sekolah berkata kepada Sila, kalau peraih peringkat awal hendak menemukan beasiswa sekolah di luar kota. Sila begitu bahagia mencermatinya. Anggapan Sila tentang kejujuran itu memanglah benar. Jika jujur itu bawa senang walaupun awal mulanya itu susah. Terima kasih. Kurang lebih 1 minggu pengumuman datang. Kepala sekolah membacakan hasil tes nasional dan siswa yang mencapai nilai paling tinggi berjumlah 5 siswa saja yang mendapatkannya. Seluruh siswa tegang menunggu hasilnya. Setelah itu, kepala sekolah membacakan satu persatu para siswa yang mencapai peringkat 5 besar paralel sampai pas pembacaan siswa yang mencapai peringkat awal. Saat tes, Sila tidak begitu mengetahui tentang mukjizat dari suatu kejujuran. Aktivitas menyontek cuma dilakukan Sila pada satu pelajaran, yaitu matematika yang tidak begitu dipahami materinya. Sampai akhirnya pengumuman kelulusan juga datang. Sila serta sahabat begitu tegang dikala menunggu hasil tes. Dan waktu itu kepala sekolah berkata, kalau seluruh siswa lulus kami seluruh sangat bahagia. Saat ini cuma menunggu nilai hasil tes di ijazah keluar. Sehabis 1 bulan lamanya, ijazah diterima Sila. Dikala itu, Sila telah duduk di bangku SMP. Kenyataannya, nilai matematika Sila kurang baik. Sila cuma mendapatkan nilai 4. Sebaliknya nilai yang lain lebih besar. Teman Sila mendapat nilai lebih besar daripada Sila. Dikala itu merenung, bernostalgia dikala saat tes baru ingat Sila mencontek saat tes mata pelajaran matematika. Setelah itu, hasil dari sikap mencontek merupakan menemukan nilai kurang baik serta mata pelajaran yang lain yang dikerjakan Sila dengan kemampuan Sila yang lebih baik. Perihal itu diterapkan Sila saat SMP. Saat Sila meniatkan untuk jujur dalam mengerjakan tes ujian nasional kali ini karena Sila tidak ingin mengulangi perbuatan dulu saat SD. Kali ini modul yang dipelajari Sila dianjurkan guru di kelas seluruhnya keluar. Tangan Sila menuliskan jawaban di LJK dengan tenang tanpa suatu keraguan. Sampai akhirnya penerapan tes juga berakhir. Saat ini cuma tinggal menunggu hasilnya. Kurang lebih 1 minggu pengumuman datang. Kepala sekolah membacakan hasil tes nasional dan siswa yang mencapai nilai paling tinggi berjumlah 5 siswa saja yang mendapatkannya.
Seluruh siswa tegang menunggu hasilnya. Setelah itu kepala sekolah membacakan satu persatu para Sil, kalian nyontek gak? Saya membawa contekan nih, ucap teman Sila dengan membagi suatu kertas berbentuk contekan. Boleh pula, ucap dengan menerima kertas tersebut. Dulu, Sila saat masih SD belum paham apa itu tentang kejujuran, sehingga pilihan buat berbohong serta kejujuran itu masih banyak yang terjadi saat mengalami tes ujian nasional di SD. Dikala saat itu tes sedang berlangsung, bisa jadi banyak teman Sila yang mencontek sampai pada akhirnya teman Sila berdialog. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi dongeng. Teman-teman, sudah pada tahu belum apa itu dongeng? Kalau belum, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih dongeng itu. Jadi, dongeng adalah sebuah cerita rekaan atau fantasi. Bisa disebut juga cuma khayalan belaka. Jadi, cerita itu tidak benar-benar terjadi. Nah, biasanya cerita itu hidup di kalangan masyarakat yang disajikan dalam bentuk tulisan. Namun, untuk sekarang ini sudah banyak yang dituliskan dan sudah banyak yang dibukukan. Nah, selanjutnya saya akan beritahu kalian tentang apa saja sih ciri-ciri dongeng itu. Nah, yang pertama yaitu alurnya sederhana. Yang kedua, singkat. Yang ketiga, tokoh tidak diuraikan secara rinci atau detail. Yang keempat, penyampaiannya secara lisan. Dan yang kelima, pesan dan tema terdapat dalam cerita tersebut. Selanjutnya, kelompok kami akan menyajikan sebuah contoh dongeng dengan menggunakan media gambar yang dijadikan wayang. Dan metodenya kami menggunakan metode storytelling. Nah, sekarang silakan menyaksikan teman-teman. Pada suatu hari, ada seekor kancil, kura-kura, dan tupai. Mereka saling berbagi dan hidup rukun di dalam hutan yang sejuk. Suatu sore, pada saat kancil berjalan sendirian, tiba-tiba ada seekor kuda yang berlari dengan cepat sambil berteriak, "Kancil jelek, tidak bisa berjalan cepat." Si kancil pun menjawab, "Hei kuda, jangan sombong. Aku bisa berjalan cepat." Kuda pun menjawab, "Ah, bohong. Kalau berani, ayo lawan aku lomba lari cepat 100 meter." Kancil pun setuju. Mereka bersepakat untuk bertanding di sini esok hari. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Kuda langsung tidur. Dia malas berlatih. Sedangkan kancil langsung berlatih secukupnya supaya besok pagi ia bisa memenangkan pertandingan. Hari berikutnya, mereka pun berkumpul di tempat pertandingan yang telah disepakati. Teman-teman kuda dan teman-teman kancil ikut datang juga. Tepat jam yang ditentukan, pertandingan pun dimulai. Kuda langsung berlari meninggalkan kancil. Teman-teman kancil pun berteriak memberi semangat pada kancil. Kata kura-kura, "Kancil, semangat! Kancil, semangat!" Kata tupai, "Iya kancil, ayo semangat! Iya kancil, ayo semangat!" Kancil pun berlari mengejar kuda yang jauh meninggalkannya.
Akhirnya, Kancil bisa mendahului kuda yang terlihat letih dan tertidur di bawah pohon yang rindang. Akhirnya, si Kancil memenangkan pertandingan itu. Saat Kancil memenangkan pertandingan itu, akhirnya si kuda meminta maaf. Kancil pun menjawab, "Iya kuda, aku maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kamu tidak boleh sombong." Kuda pun menjawab, "Iya Kancil, terima kasih." Dan akhirnya semua hewan yang berada di hutan hidup damai dan rukun. Yeay! Oke, amanat dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh sombong. Karena kesombongan itu tidak baik. Oke?